Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Yuel Edward Kloke menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anak dari GPIB Margo Mulyo, Yogyakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, penuh rahmat dan kasih, kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu ini, dan kami bersyukur kami boleh tunduk sejenak untuk merenungkan firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus-Mu untuk menerangi mata hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, matahari kebenaran kami. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bacaan pagi kita, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyatakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pujilah Tuhan Yesus. Bu Bapak dan saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, garam dan terang selain kasih merupakan kosakata yang begitu dekat dengan kita. Dekat di kalangan Kristiani, dekat di lingkungan gereja. Bukan hanya itu, kalau kita tumbuh dan besar dari keluarga Kristen, kita pasti sudah sering dari sekolah minggu sampai katekisasi, CD, mendengar garam dan terang itu. Bahkan ketika kita menjadi dewasa, kita mengikuti berbagai pembinaan, pengajaran, kita mendengar lagi kata garam dan terang itu. Dalam pengajaran Yesus yang kita kenal sebagai khotbah di bukit, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan pasal 7 ayat 27, sebenarnya pengajaran itu berpusat pada apa yang Yesus katakan dalam ayat 20. Mari kita lihat. Aku berkata kepadamu, Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi garam dan terang, ini kerajaan surga. Jadi garam dan terang tidak cukup sampai mengetahui. Baik kalau kita mengetahui, tahu teologi yang benar, ajaran yang benar, atau ibadah yang benar, aturan bergereja yang benar. Tapi tidak sampai di situ. Yesus menuntut lebih daripada itu. Supaya orang lain melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Ibu-ibu rumah tangga pasti tahu apa artinya garam. Fungsi utama dan yang paling kuno adalah garam mengawetkan, menjaga, memelihara, supaya tidak terjadi pembusukan atas sekitar. Kita diminta berfungsi untuk menjaga bahwa kehidupan ini tidak terjadi pembusukan. Sehingga ketidakbenaran, ketidakadilan menguasai segala sesuatu. Masyarakat dalam hidup kita bersama, bahkan gereja. Yesus meminta lebih daripada itu. Terang punya dua fungsi. Secara negatif, dia membuka semua yang tadinya tidak kelihatan. Semua yang tadinya tersembunyi. Secara positif, dia memberikan cahaya supaya orang dapat berjalan. Yesus menuntut murid-murid, orang percaya, saudara dan saya, gereja, untuk menerangi kehidupan. Tunjukkan apa yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, atau yang disembunyikan. Tapi memberikan pada banyak orang dalam kehidupan. Yesus mengajarkan kita dalam Injil Matius, dia tidak bertanya pada akhirnya apa yang kamu tahu. Tentang identitasmu, tentang statusmu, tentang apa itu menjadi garam dan dunia. Tapi pertanyaan Yesus, apa yang kamu buat bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini? Ibu Bapak dan saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, pengajaran tentang garam dan terang mendorong kita bukan hanya tahu, tapi melakukan. Terlalu banyak yang kita tahu, tapi mungkin terlalu sedikit yang kita lakukan. Jadi garam dan terang harus juga berarti beri bagi orang lain di luar kita kekuatan untuk menahan agar tidak terjadi pembusukan. Menerangi agar segala yang gelap, bengkok, curang diterangi. Sekaligus memberi jalan yang benar. Hari ini adalah hari Minggu. Hari ini hampir semua gereja Protestan di Indonesia bagian Barat akan merayakan perjamuan Tuhan. Bersama dengan gereja Protestan lainnya kita merayakan perjamuan 4 kali seminggu. GPIB memaknai keempat perjamuan itu. Nah, yang pertama adalah makna pengenangan. Seperti yang Yesus sendiri katakan, lakukanlah untuk mengingat akan aku. Makna pengenangan ini kita rayakan pada Jumat Agung. Tapi perjamuan juga punya makna persekutuan. Kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Tanpa memandang perbedaan denominasi, latar belakang, suku dan bahasa. Kita melakukan ini pada hari perjamuan kudus sedunia di awal bulan Oktober. Makna yang ketiga, perjamuan mempunyai makna pengharapan, antisipasi. Mana kita akan duduk makan dalam perjamuan agung bersama Yesus. Itu kita rayakan pada perjamuan di Minggu Advent. Di hari ini, Bibi memaknainya sebagai perjamuan diakonia. Meja di mana roti dan anggur terletak mengingatkan kita pada diakonia Yesus Kristus. Datang bukan untuk mencari yang sehat, kuat, mencari mereka yang sakit, yang tersesat, yang tersisih. Jamuan di bulan Juli ini mengingatkan Elkes tidak sekedar kita rayakan 1 bulan. Tapi dia harus menjadi lifestyle kita, kehidupan kita hari lepas hari. Kehidupan yang peduli dan berbagi.
Sama seperti roti dan anggur di meja perjamuan itu, yang dipecah-pecahkan, dituangkan, dan dibagi. Begitulah kehidupan Kristiani. Begitulah garam dan terang itu harus berfungsi. Kudus akan menolong kita untuk membuat garam itu mampu hidup di tengah-tengah kehidupan yang makin lama semakin banyak pembusukan terjadi. Tapi supaya kita hadir dan membuat kehidupan itu lebih indah, lebih cerah, dan lebih layak untuk dijalani. Terang itu membuka semua yang tertutup, sekaligus memberikan arah dan jalan di banyak orang yang khususnya di masa ini mengalami khawatir, takut, gelap bagi jalan hidupnya di depan. Kita hadir di sana untuk menunjukkan jalan terbaik. Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk tidak hanya tahu bahwa identitas kita adalah garam dan terang dunia. Roh Kudus mendorong kita dan bersama kita fungsikan garam dan terang itu dalam realitas hidup hari ini dan seterusnya. Mari berdoa. Allah Maha Kuasa, Nur rahmat dan kasih, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk sungguh-sungguh menjadi garam dan terang. Lingkungan kami, di rumah kami, tengah karya dan pekerjaan kami, akan di dalam gereja. Supaya kehidupan ini jadi indah dan lebih layak nikmati bersama oleh semua orang. Mampukan kami menerangi sisi-sisi kegelapan dalam kehidupan ini. Sehingga kami bisa menolong banyak orang melanjutkan perjalanan hidup mereka. Nah, ada terang di sana. Yesus Kristus sendiri memberikan hidupnya dan di banyak orang. Kami bersyukur untuk hari Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengalami persekutuan kami bersama dengan semua orang percaya. Jika hari ini kami ambil bagian dalam tanda keselamatan lewat perjamuan kudus, ingatkan kami. Kami makan dari roti yang dipecah-pecah. Minum dari satu cawan anggur yang ditumpah. Melambangkan bahwa kehidupan ini kami terima dari Kristus untuk kami bagi dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Khususnya mereka yang susah, menderita, sakit, khawatir, cemas, dan tidak punya hari depan. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan duduk sejenak merenungkan firman. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, terang kehidupan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.